Memperingati sengsara dan kematian Tuhan Yesus Kristus, Jemaat Petra Bujen 2 Entrop mempersembahkan drama penyaliban Yesus Kristus, diperankan oleh Jemaat GKI Petra Bujen 2 Entrop. Yesus yang disebut juga Mesias, dengan pengajaran-pengajarannya, mujizat-mujizat yang dilakukannya, bahkan tentang penderitaannya sendiri, ia begitu mengetahui kapan dan waktunya akan tiba. Guru, katakanlah kepada kami, bila mana itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini? Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, "Akulah Mesias," dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun waspadalah, jangan gelisah, sebab semua itu harus terjadi, tetapi belum kesudahannya. Aku berkata kepada kamu, bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Lalu Yesus dan murid-murid masuk ke dalam rumah Simon. Sementara para imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi telah berkumpul merundingkan rencana untuk menangkap dan membunuh Yesus. Kita semua sudah tahu bahwa Yesus dari Nazaret itu telah menyesatkan banyak orang dan melakukan banyak ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Taurat. Melakukan pekerjaan-pekerjaan pada hari-hari Sabat yang tidak boleh dilakukannya. Kita sudah lihat pengaruhnya. Banyak orang-orang Yahudi mengikutinya dan meninggalkan kita. Ini tidak boleh dibiarkan lagi. Kita harus mencari jalan untuk menghentikannya. Kita harus menangkap dia dan membunuhnya. Ya, kita harus segera melaksanakannya. Tetapi jangan pada waktu perayaan, agar jangan timbul keributan di antara rakyat. Bagaimana? Ya, baiklah. Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan harga mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Apa yang dilakukannya? Jika ia benar-benar nabi, ia pasti tahu siapa perempuan itu.
dan apa dosa-dosa yang telah dilakukannya. Saya tahu orang ini, Simon. Dengarkanlah aku. Ada 2 orang berutang kepada seseorang, masing-masing 500 dan 50 dinar. Karena tidak sanggup membayar, hutang keduanya dihapus. Manakah yang lebih bersyukur? Menurut saya, orang yang paling banyak hutangnya. Engkau benar. Lihat wanita ini. Aku masuk ke rumahmu dan engkau tidak memberi aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi ia membasuhnya dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi ia terus menciumi kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku, tetapi ia meminyaki kakiku. Sesungguhnya kasihnya yang besar menunjukkan bahwa dosanya yang banyak telah diampuni. Sebab orang yang sedikit diampuni, sedikit juga berbuat kasih. Dosamu telah diampuni. Pergilah dengan damai sejahtera. Salam. Mahkamah Agama bersidang dan mencari upaya menangkap Yesus. Lalu iblis masuk dalam diri Yudas yang disebut Iskariot, seorang dari ke-12 murid Yesus. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala untuk menyerahkan Yesus. Salam, tuan-tuan. Hei, bukankah engkau salah satu murid Yesus yang menyebut dirinya sebagai raja orang Yahudi? Oh, engkau salah satu dari murid Yesus? Apa maksud kedatanganmu kemari? Tuan-tuan, apa yang hendak tuan-tuan berikan kepadaku jika aku dapat menyerahkan dan menunjukkan di mana Yesus? Sebab aku sangat tahu di mana Yesus berada bersama dengan murid-muridnya yang lain saat ini. Bagaimana? Ya, bagaimana? Berikan saja ia 30 keping perak. Baiklah, kami akan memberikan kepadamu 30 keping perak. Bagaimana? Baiklah, tuan-tuan. Hai Petrus dan Yohanes, pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan. Guru, di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya? Apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya, dan katakan kepada tuan rumah itu, Guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan melakukan perjamuan Paskah? Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan yang besar, yang sudah lengkap. Disitulah kamu mempersiapkannya. Salam. Guru menyuruh kami menemuimu dan bertanya, di manakah ruangan tempat kami akan melakukan perjamuan dan makan Paskah? Mari, ikutlah denganku, akan kutunjukkan tempatnya.
sangat rindu makan Paskah ini sebelum aku menderita. Sebab aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapan dalam kerajaan Allah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ambillah dan makanlah. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Ambillah dan minumlah. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa. Tapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersamaku di meja ini. Dan sesungguhnya anak manusia harus mati seperti yang ditentukan Allah. Tetapi celakalah orang yang menyerahkannya. Tidak mungkin. Siapa pengkhianat itu, Guru? Bukan aku kah, Guru? Siapakah dia? Bukan juga aku. Tidak mungkin aku. Bukan aku, Guru. Tidak mungkin. Siapa pengkhianat itu, Guru? Yang terbesar di antara kamu harus jadi yang terkecil, dan pemimpin haruslah seperti pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Tentu saja yang duduk makan. Tapi aku ada di tengah kamu sebagai pelayan. Kamu tetap tinggal bersamaku dalam segala pencobaan. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagimu, sama seperti Bapakku menentukan bagiku. Kamu akan makan dan minum semeja denganku dalam kerajaanku. Dan kamu akan duduk di atas takhta bersamaku untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Jadi pengkhianat itu tidak ada? Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu, untuk memisahkan yang baik dari yang buruk, seperti petani memisahkan gandum dari sekamnya. Tapi aku telah berdoa bagimu, supaya imanmu jangan gugur. Dan jikalau engkau telah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Guru, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Ingatlah Petrus, sebelum ayam berkokok hari ini, engkau sudah 3 kali menyangkali aku. Waktu engkau diutus tanpa membawa apa-apa, apakah engkau kekurangan? Tidak kekurangan apapun, Guru. Tapi sekarang, siapa yang mempunyai pundi-pundi atau kantung harus membawanya. Dan yang tidak mempunyai pedang harus menjual jubahnya dan membelinya. Aku berkata kepadamu, seperti tertulis, ia akan terhitung di antara pemberontak. Dan apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Lihat, di sini ada 2 pedang. Itu cukup.
Sementara itu, Yesus membawa murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Yesus meninggalkan Yerusalem dan pergi ke Bukit Zaitun untuk berdoa. Duduklah di sini dan berdoalah, agar kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Hai Petrus, Yakobus dan Yohanes, mari ikutlah denganku. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Yesus mengetahui bahwa saat kematiannya bagi dosa-dosa manusia sudah hampir tiba. Lalu, ia berdoa, Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Tiba-tiba, ada malaikat dari sorga memberikan kekuatan pada Yesus. Kuatkanlah hatimu. Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam saja? Berjagalah dan berdoalah. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi jangan kehendakku, melainkan apa yang Engkau kehendaki. Yesus kembali kepada ketiga muridnya untuk kedua kalinya dan mendapatinya tertidur, sebab mata mereka sudah berat, dan Yesus membiarkannya dan kembali berdoa. Ya Abah, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi jangan kehendakku,
melainkan apa yang Engkau kehendaki. Karena begitu berat beban yang ditanggungnya, sehingga peluh yang menetes bagaikan titik-titik darah. Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba. Anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, mari kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Kemudian muncullah Yudas bersama rombongan prajurit yang membawa pedang, tombak dan pentungan, dan berkata kepada serdadu dan prajurit, "Prajurit, perhatikan, orang yang aku cium, itulah dia. Tangkaplah." Baiklah. Mari, ikutlah aku. Salam, ya Rabi. Yudas, apakah dengan ciuman kau serahkan anak manusia? Guru, apakah kami boleh menyerang dengan pedang? Ayo, tangkap dia. Ayo, tangkap dia. Sudahlah. Hah? Suatu mujizat? Apakah aku ini penjahat? Maka kamu datang dengan pedang dan pentungan. Tiap hari aku ada di tengah kamu, dan dalam bait Allah, kamu tidak menangkap aku. Atau sangkamu aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya ia mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika demikian, bagaimanakah akan digenapi seperti yang tertulis dan ditafsirkan oleh para nabi, yang mengatakan akan terjadi demikian? Tetapi inilah saatnya kamu bertindak. Kuasa kegelapan menguasaimu. Lalu Yesus dibawa ke mahkamah agama dan mengolok-oloknya. Sementara itu, Petrus mengikutinya dari jauh. Prajurit, jaga ia baik-baik. Ya, baiklah. Apakah engkau seorang raja? Ini jubah yang dipakai oleh seorang raja. Katakan, apa yang akan terjadi? Apakah engkau akan menyelamatkan kami? Sementara itu, tidak jauh dari tempat tersebut, orang ini juga bersama-sama dengan Yesus. Saya sama sekali tak mengenal dia. Ya, saya juga melihat mereka bersama-sama.
kau juga salah satu dari mereka? Tidak, bukan saya. Benar, orang ini pengikut Yesus, sebab ia juga orang Galilea. Ah, aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Maka teringatlah Petrus akan kata Yesus, "Sebelum ayam berkokok hari ini, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Hai Mesias, siapa yang memukulimu? Ayo katakan, siapa lagi yang akan memukulimu? Hentikan, saya katakan berhenti. Bawa ia masuk ke mahkamah agama. Pengadilan agama bersidang dan mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Yesus. Orang ini berkata, "Aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari." Ya, orang ini juga mengaku dirinya sebagai Mesias dan Raja orang Yahudi. Katakan, apakah engkau Mesias? Jika aku mengatakannya, kamu tidak akan percaya kepadaku. Dan jika aku bertanya kepadamu, kamu tidak akan menjawabnya. Mulai sekarang, Anak Manusia akan duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Jika demikian, apakah engkau anak Allah? Engkau sendiri yang mengatakannya. Siapa yang memberi ia kuasa untuk mengatakan hal itu? Engkau sendiri yang mengatakannya. Kita telah mendengar sendiri apa yang dikatakannya. Kita bawa dia ke Pilatus. Ya. Mari kita membawanya ke Pilatus. Mereka membawa Yesus ke hadapan Pontius Pilatus, penguasa kerajaan Romawi, yang telah menyalibkan ribuan orang. Ayo masuk! Ayo, seret dia! Apa yang menyebabkan kalian pagi-pagi datang ke sini? Orang ini telah menghasut rakyat. Dialah penyebab kegaduhan di bait suci. Apakah hukuman bagi orang ini? Hukum mati dia. Ia harus hukum mati dia. Saya tidak punya alasan untuk menghukum orang ini. Kami mendapati dia bersalah. Ia melarang rakyat membayar pajak kepada kaisar dan mengaku dirinya Mesias, seorang raja. Raja? Apa engkau raja orang Yahudi? Seperti yang kau katakan. Ia mengaku dirinya sebagai raja, mulai dari Galilea dan sekarang sampai di sini. Di Galilea? Ia ini orang Galilea. Jika demikian, kita akan menyerahkannya ke Herodes. Bukankah ia masih di Yerusalem? Bawa dia ke Herodes.
siapakah engkau sebenarnya? Siapa yang menjadi murid-muridmu? Banyak orang mengatakan bahwa engkau dapat membuat mujizat. Buatlah mujizat sekarang. Tuanku, ia telah menyesatkan semua orang. Ia menyebut dirinya raja. Ya, ia menyebut dirinya adalah raja orang Yahudi. Orang ini seorang raja? Hahaha, hajar dia. Kembalikan dia ke Pilatus. Ini adalah wilayahnya. Baiklah, ayo jalan. 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 Cepat jalan. Lalu mereka membawanya kembali ke Pilatus. Salibkan dia! 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 Apa yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut sebagai raja orang Yahudi itu? Sebab aku tidak mendapati satu kesalahan pun padanya. Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Orang ini tidak pantas dihukum mati. Saya akan menghajar dia dan melepaskannya. Engkau harus menghukum mati dia dan membebaskan seorang tahanan hari ini sebagai gantinya. Ya, bebaskanlah Barabas bagi kami dan salibkan dia. Bebaskan Barabas! Bebaskan kami Barabas! Bebaskan kami Barabas! Bebaskan dia! Apalagi yang kau tunggu, Pilatus? Beban Barabas, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Aku tidak bertanggung jawab atas darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri. Salibkan dia! Salibkan dia! Tetapi mereka berteriak dengan suara keras agar Yesus disalibkan. Akhirnya, Pilatus menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus dan menyerahkannya kepada mereka untuk disalibkan. Akhirnya, Pilatus menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus dan menyerahkannya kepada mereka untuk disalibkan. Dan sebaliknya, ia membebaskan Barabas yang dipenjarakan karena pemberontakan dan pembunuhan. Aku sangat menyesal. Aku telah bersalah. Aku telah berdosa. Ambil kembali uang ini. Aku tidak membutuhkannya lagi. Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab uang ini adalah uang darah. Jika demikian, bagaimana kalau uang ini kita gunakan untuk membeli tanah, dan tanah itu digunakan sebagai tempat penguburan orang-orang asing? Bagaimana? Ya, baiklah.
Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus dalam suatu tempat. Mereka menanggalkan pakaian dan mengenakannya jubah ungu dan memahkotai mahkota duri di atas kepalanya. Lalu mengolok-olok dia. Katanya, Salam, hai Raja orang Yahudi. Hahaha. Musa
Hei, kau! Siapa namamu? Simon dari Kirene. Cepat bantu orang ini pikul salib! Baiklah. Ayo, cepat! Jalan dengan tanpa harapan, namun tangan yang berlubang aku menjelma jadi hidup baru. Puji Dia
Kami menangis Engkau ya Tuhan. Minumlah Tuhan. Hei putri-putri Yerusalem, jangan tangisi aku, tapi tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Sebab jika orang bisa berbuat demikian dengan kayu hidup, apalagi terhadap kayu kering. Allah menolong Engkau, kami berdoa untukmu. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, yang dalam bahasa Ibrani disebut Golgota, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Prajurit, angkat, tancapkan pasaknya, lepaskan talinya. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Orang lain ia selamatkan, biarkanlah ia selamatkan dirinya. Ya, jika engkau Mesias, selamatkanlah dirimu. Turunlah dari salib, tunjukkanlah salah satu mujizatmu. Wah, inilah jubah yang ajaib. Bagaimana dengan jubahnya?
apakah kita juga membaginya menjadi beberapa bagian? Sini. Ayo, jangan dibagi-bagi. Jangan dibagi-bagi. Aku mengusulkan, bagaimana kalau kita undi saja? Ya, baiklah. Jika demikian, kita undi saja. Wah, engkau yang menang. Hahaha. Akan kau apakan kah jubah itu? Setelah itu, salah seorang prajurit memasang papan yang bertuliskan, "Inilah Raja orang Yahudi." Selamatkanlah dirimu jika engkau raja orang Yahudi. Bukankah engkau adalah Mesias? Selamatkanlah dirimu dan kami. Apa engkau tidak takut kepada Allah? Ia menerima hukuman yang sama dengan kita, tapi ia tidak bersalah. Ingatlah aku, Yesus, apabila engkau datang sebagai raja. Hari ini engkau bersama dengan aku di dalam Firdaus. Ibu, inilah anakmu. Inilah ibumu. Inilah saat-saat kematian Yesus. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, maka berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabatani. Aku haus. Kemudian seorang prajurit mengambil bunga kara, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Dan Yesus berkata, Sudah selesai. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku.
Waktu itu kira-kira jam 12 siang. Kegelapan menutupi daerah itu sampai jam 3 petang. Gempa bumi terjadi dan tabir bait Allah terbelah menjadi dua. Terdengar suara Yesus berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya Bapa, mengapa Engkau meninggalkan aku? Mahkota duri melingkar di kepala, lambung tertusuk, tangan dan kaki terpaku. Di kayu salib Dia berlumur darah. Yesus Sang Raja, Yesus Tuhanku. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya Bapa, mengapa Kau tinggalkan aku? Rintihan pilu di bukit Golgota. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya Bapa, mengapa Kau Yang kita buat sekarang, prosesi dalam rangka jalan salib, itu tidak mungkin menjadi seremonial kita setiap tahun, tetapi mari kita laksanakan itu di tengah-tengah rumah tangga kita, kemudian kita bawa ke lingkungan kita dan ke persekutuan di mana kita berada dan tempat kerja kita, untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Maknanya kita renungkan apa yang dibuat oleh Yesus untuk keselamatan umat manusia seluruh dunia ini. Itu maknanya yang terpenting dalam prosesi jalan salib ini. Atas nama Ketua Panitia Hari-Hari Besar Gerejawi Jemaat Petra Bucian 2 Entrop, sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami, sehingga apa yang kami rencanakan ini boleh berjalan sesuai atau dengan apa yang dikehendaki atau berdasarkan kehendak Tuhan. Semua ini boleh berjalan dengan lancar sampai dengan siang hari ini. Puncak dari Minggu Sengsara Tuhan Yesus selama 7 minggu. Dan hari ini Jemaat GKI Petra Bucian 2 Entrop, di mana dalam hal ini Panitia Hari-Hari Besar Gerejawi yang dipercayakan kepada Persekutuan Kaum Bapak membuat drama prosesi jalan salib, di mana maksud daripada tujuan prosesi jalan salib ini adalah bukan sebuah tindakan yang seremoni. Ya, yang sudah pasti bahwa melalui peristiwa ini sesuai dengan tema dan subtema, maka jemaat ke depan diharap hidup lebih baik lagi dalam hal ini meneladani apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Waktu itu kira-kira jam 12 siang. Kegelapan menutupi daerah itu sampai jam 3 petang. Gempa bumi terjadi dan tabir bait Allah terbelah menjadi dua. Terdengar suara Yesus berseru,